Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue menjelang senja. Gue main-main ke taman. Kali ini ingin bikin konten tentang konferensi pers Erik ten Hag terkait dengan pertandingan hari Kamis malam atau hari Kamis malam juga ya, waktu Indonesia, yaitu adalah partai Europa League, partai kedua Manchester United kali ini tandang ke Moldova yang akan menghadapi tuan rumah Sheriff Tiraspol. Seperti biasa akan gue translate dan nanti akan gue kasih opini langsung aja. Ini gue ambil dari Manchester Evening News. Erik ten Hag memberikan komentar tentang Marcus Rashford kalau Marcus Rashford ini tidak tersedia karena ternyata setelah pertandingan menghadapi Arsenal ini dia ada cedera otot ya. Lalu Erik ten Hag juga menambahkan tentu saja dia ini Marcus Rashford bisa ke skuad Inggris ya karena dia menunjukkan potensi dan juga kualitas musim ini ya. Ini seperti yang gue katakan, kalau memang Marcus Rashford ini pemain yang bagus, pemain dengan kualitas yang tinggi ya, pemain potensial juga, yang kebetulan juga produk akademi dari Manchester United, orang Manchester juga. Walaupun tentu saja ini mengingatkan gue musim lalu banyak sekali komentar miring dari banyak pihak, termasuk juga mungkin beberapa sobat Football United. Tapi pada saat itu dan tetap pada saat ini komentar gue tentang Marcus Rashford adalah secara teknis dia ini tidak ada masalah ya. Musim lalu lebih karena non teknis, fokus, dan juga masalah fisik yang dihadapi di awal musim. Tapi setelahnya, artinya musim ini dia punya preseason yang bagus ya kan, lalu kepercayaan diri bisa meningkat di bawah manajer baru Erik ten Hag, bisa mengeksplorasi lagi kemampuan seorang Marcus Rashford, dan sampai sejauh ini menurut gua dia sudah bisa bermain di kapasitas tertinggi. Walaupun gua lihat ya, sekali lagi ini subjektif gua dengan amatiran, dia masih bisa lebih baik lagi, dia masih bisa lebih konsisten lagi. Cuman sayangnya dia cedera. Jadi ya masih harus bersabar lagi ya untuk menantikan penampilan dari Marcus Rashford. Lalu Erik ten Hag juga memberikan komentar tentang Cristiano Ronaldo, apakah dia akan bermain atau tidak. Erik ten Hag mengatakan, saya minta maaf kepada fans di Moldova tapi harus menunggu sampai besok. Artinya Erik ten Hag ini tidak ingin membocorkan strateginya ya, apakah Cristiano Ronaldo akan diturunkan atau tidak. Harus menunggu sampai dengan waktu nanti diumumkan line up, termasuk juga pemain cadangan. Berapa lama Marcus Rashford akan tidak tersedia? Erik ten Hag mengatakan, saya pikir tidak terlalu lama, tapi saya tidak bisa menyebutkan berapa lama. Ini sebenarnya tidak begitu parah ya. Kita mengharapkan dia bisa kembali lagi secepatnya. Ya, gue juga harapkan secepatnya sih dia bisa kembali. Marcus Rashford sosok yang menurut gue juga penting ya, baik itu di sayap serang maupun juga striker. Utamanya di posisi striker, di mana ya dua striker utama Manchester United, Anthony Martial dan juga Cristiano Ronaldo, yang satu cedera, yang satu masih belum bisa kembali ke performa terbaiknya. Dan uniknya Marcus Rashford bisa menjadi solusi terutama di 4 pertandingan ketika Manchester United mampu memetik hasil positif, dan kontribusinya juga luar biasa menurut gue. Kontribusi langsung terhadap gol, baik itu ya sebagai pencetak gol maupun pemberi assist. Lalu David De Gea ini juga memberikan komentar tentang komentarnya Dean Henderson. David De Gea mengatakan, ya, saya di sini hanya untuk mengerjakan pekerjaan saya. Saya berusaha untuk menjadi lebih baik setiap hari. Dan saya pikir ini bukan waktunya untuk berbicara tentang apa yang terjadi musim lalu. Saya pikir kita harus fokus ke musim ini. Ya, jawaban yang tepat menurut gue. Lalu Erik ten Hag juga memberikan komentar tentang FC Sheriff. Saya pikir ini sangat jelas, mereka mengalahkan Real Madrid dan juga Shakhtar. Mereka ini punya kemampuan. Kita harus membuat pertandingan kita atau permainan kita ya, tapi kita harus juga sadar tentang fakta-fakta tersebut. Artinya mereka mampu mengalahkan tim-tim yang lebih diunggulkan sebelumnya. Mereka sangat serius dan juga lawan yang cukup baik, yang cukup bagus juga. Kita harus memainkan ya sisi terbaik kita untuk menang. Ini sama seperti kita menghadapi Real Sociedad ya.
Erik ten Hag juga menegaskan kalau kita punya peluang untuk mengalahkan Real Sociedad pada saat itu, tapi kita harus mengeluarkan penampilan terbaik, dan sayangnya tidak bisa ditunjukkan secara konsisten oleh Manchester United. Sempat bermain cukup bagus, menguasai possession, punya beberapa momentum di babak pertama dan juga awal babak kedua, tapi ini tidak bisa ditampilkan secara berterusan, tidak bisa ditampilkan secara konsisten ya, sehingga momentum berbalik dan Real Sociedad mendapatkan penalti yang menurut gue juga cukup aneh. Tapi ya hasil adalah hasil, kalah adalah kalah, dan Manchester United belum bisa mengambil poin dari pertandingan pertama. David De Gea, tentang Europa League, saya pikir ini adalah kompetisi yang bagus ya, kita harusnya bermain di Champions League, tapi ini adalah kompetisi yang sekarang kita bermain, jadi kita bermain untuk segalanya. Saya punya pengalaman yang baik ya di kompetisi ini, dan besok kita punya pertandingan yang besar, yaitu adalah menghadapi FC Sheriff. Tentu saja David De Gea juga pernah memenangkan Europa League bersama Manchester United di Stockholm ya kan, mengalahkan Ajax. Jadi ya kita lihat, mudah-mudahan sih bisa mengulangi lagi ya. David De Gea memberikan komentar tentang Moldova. Ya saya setelah berada di sini kurang lebih selama 30 menit, setengah jam, tapi cuacanya cukup bagus dan orang-orangnya cukup ramah. Kami sangat happy berada di sini, dan mudah-mudahan besok kita bisa menunjukkan pertandingan yang bagus. Erik ten Hag memberikan komentar juga tentang pertandingan besok. Tekanan ini ada di setiap pertandingan. Kita harus memenangkan setiap pertandingan. Ketika Anda kalah di pertandingan pertama, Anda harus memenangkan pertandingan kedua. Jadi kita tahu tugas kita apa. Kita selalu bermain dengan tim yang terkuat. Jadi besok kita akan bermain dengan tim yang kuat. Ya gue sepakat, dan ini sudah gue singgung kan di preview, kalau Manchester United harus memenangkan partai ini. Kalau tidak, tekanan akan datang secara berlipat-lipat ke Manchester United. Dan tentu saja ini bukan modal yang berharga, karena walaupun ada penundaan pertandingan ya setelah ini, karena di hari Ahad tidak ada pertandingan menghadapi Leeds, tapi setelahnya Manchester United ini akan menghadapi partai yang cukup sulit ya, big match, Manchester Derby, menghadapi Manchester City. Dan pertandingan sebelumnya, yaitu adalah menghadapi FC Sheriff, ini menurut gua punya banyak peran di sana, selain juga untuk mengamankan peluang lolos dari grup ya, juga memperbaiki kondisi mental, lalu juga mempersiapkan sebagai modal menghadapi Manchester City. Paling tidak sekali lagi ya, dari faktor non teknis. Lalu Erik ten Hag menyinggung tentang persiapan. Saya pikir para pemain yang kita pakai ya, atau kita gunakan adalah pemain yang bermain setiap 3 hari sekali, kurang lebih demikian ya. Ini tentu saja bukan masalah, tapi kita pernah berlatih ya, atau kita selalu berlatih untuk musim ini. Kita sudah mempersiapkan dengan sangat baik untuk pertandingan besok. Ya, ini agak sedikit menyinggung ketatnya sebenarnya persiapan, karena sebenarnya kan jadwal ini ketat. Cuman menurut gua ya, apa yang terjadi dengan penundaan Liga 2 kali menghadapi Crystal Palace dan juga nanti selanjutnya menghadapi Leeds, ini harusnya memberikan keuntungan bagi keadaan skuad Manchester United, terutama recovery. Karena menurut gue kedalaman skuad, utamanya dari sesi teknis dari Manchester United ini cukup ada gap di sana. Ada beberapa pemain yang menurut gue perannya tidak bisa digantikan oleh pemain lain, belum bisa digantikan oleh pemain lain. Katakanlah Christian Eriksen ya, salah satu contoh. Jadi menurut gue justru besok ini punya peluang Manchester United untuk menurunkan tim terkuatnya, untuk unggul lebih dulu, mengamankan hasil, baru setelahnya mungkin bisa dilakukan rotasi. Karena sekali lagi, tanpa rotasi itu tidak mungkin. Jadi pemain-pemain lain ya, baik itu bahkan menurut gue seorang Harry Maguire atau Fred atau siapapun itu, menurut gue tetap harus siap diturunkan untuk melakukan rotasi. Karena jangan lupa, kita tidak bisa mengandalkan hanya 11 pemain terbaik yang ada di atas lapangan. Pemain-pemain yang ada di bangku cadangan itu juga harus siap diturunkan. Karena sekali lagi rotasi itu cukup penting. Ada keuntungan karena Manchester United baru lebih dari 2 minggu lagi menghadapi Manchester City. Tapi jangan lupa, pemain bisa mendapatkan cedera kapanpun. Kita tidak tahu bagaimana cara Sheriff Tiraspol bermain di kandang sendiri ya. Tentu saja dengan di depan fans supporter sendiri ini bisa jadi berbeda. Mereka bisa jadi lebih agresif. Mereka bahkan bisa mengajak ke permainan fisik yang menurut gua ini akan jadi riskan kalau tidak dikelola atau diatur dengan bagus, dengan menerapkan taktik dan strategi yang pas.
Jadi menurut gue semua pemain harus siap sih. Nah ini pertanyaan yang agak aneh sebenarnya. Apakah Anda akan menandatangani atau memberikan tanda tangan setelah pertandingan selesai? Erik ten Hag menjawab, setelah pertandingan kita harus langsung ke airport, kembali ke Manchester karena semua pemain ada pertandingan internasional. Oh iya nih, jadi ada pertandingan internasional dan menurut gue ini cukup penting, artinya untuk menjaga kebugaran, karena pemain-pemain walaupun katakanlah tidak bermain ya di pertandingan menghadapi Sheriff, setelah itu mereka kemungkinan besar akan tampil dengan tim nasional masing-masing, apalagi pemain yang tampil. Jadi menurut gue ini juga harus diatur. Sekali lagi gue harapkan Manchester United bisa menguasai possession, bahkan bisa lebih klinikal, bisa lebih tajam, sehingga bisa lebih unggul dulu katakanlah demikian, lalu mengamankan atau mensecure hasil sehingga rotasi itu bisa dilakukan. Kenapa? Ya lagi-lagi pemain juga setelah ini akan memperkuat negaranya masing-masing dan akan nambah lagi nih menit bermainnya ya. Sementara 2 minggu lagi jelas Manchester United akan menghadapi laga berat, menghadapi Manchester City. Kurang lebih demikian ini gue ambil sekali lagi dari Manchester Evening News ya. Walaupun tadi gue juga sudah ikutin interviewnya, press conference-nya secara live, tapi gue ambil ini dari rangkuman Manchester Evening News. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.